Jadi ternyata ternyata si pengemis ini pengen mau mencari donasi dengan alasan mau membikin rumah murtadin. Ketahuan. Oh, oh, kamu ketahuan pengemis online. Au. Jadi katanya gini, apa kak? Katanya, enggak, dia mah enggak nanam jagung di sini, enggak ada jagungnya. Itu foto itu diambil entah itu jagung siapa tahun 2022. Masalah buat lo. Aduh, jadi tetap keep stay calming ya teman-teman ya. Kakak si MP dan Kiamat lagi gosip. Ah, kakak siapa kakak? Si MP. Siapa si kakak? Ah, kau ini yang jelas kau. Ah, Reda, kenapa Kak sih? Reda, itu dua Hmm? orang lagi bergosip, maksudnya begitu, Hamna. Oh, gitu. Biarkanlah terus apa kontennya? Kalau si Edis kan jam segini live berapa ini, ya kan? Terus jam segini kerja, ya kan? Jam segini aku kan kalau bertelepon gitu. Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, nggak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh nggak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ya teman-teman, kita akan melanjutkan drama Polycardus yang lagi baku hantam ya. Sekaligus saya mau umumkan beberapa hal. Yang pertama, bagi teman-teman, tolong unsubscribe dulu channel ini, baru subscribe ulang dan aktifkan lonceng. Karena entah kenapa, algoritma kita sedang bermasalah. Sedang bermasalah sekali ya. Terus yang kedua, nanti malam kita akan tampilkan sebuah bukti yang sangat mengejutkan tentang arom, teman-teman. Jadi arom beberapa hari terakhir ya, itu menjadi satu fenomena, satu buah bibir di mana-mana dibahas. Betapa luar biasanya, salut ya, karena dia adalah seorang pendeta S2, bisa mualaf dan sebagainya. Di sini saya sampaikan teman-teman,
dari awal kemunculan Arom, saya sudah ngobrol. Saya sudah ketemu ya waktu debat offline bulan 11 tahun lalu, dan di situ dia cerita tentang kependetaannya dan sebagainya. Dari situ saya sudah tanda tanya gitu. Karena gereja yang tempat dia melayani, ya dia bilang kalau dia adalah pendeta di gereja ini, itu saya tahu. Saya tahu gerejanya, saya kenal dengan beberapa orang di gerejanya, dan saat saya tanya, dia nggak nyambung. Dia nggak kenal orang-orang tersebut, yang notabene itu adalah pengurus di gereja yang dia sebutkan. Dari situ saya sudah curiga, saya ngomong sama Goldian dan sebagainya, tapi yang lain bilang, udahlah bang, gini, kan lagi euforia. Saya pikir, udahlah ikut aja lah gitu kan. Jadi waktu itu saya juga, udahlah, membiarkan, karena saya sudah ngomong, tapi yang lain nanggapinya bahwa saya yang terlalu berlebihan dan sebagainya gitu. Dan kita ikuti saja arusnya, dan kalian bisa lihat ya, kalau saya sih, sampai kemarin bersyahadat pun, yang notabene disyahadatkan sama Bang Zuma, saya diminta untuk jumpai Arom, menginterview dia. Jadi saya diminta untuk interview, tapi saya sama sekali tidak berminat. Ya, kalau mau dibilang sama sekali tidak berminat untuk interview Arom, karena saya melihat ada 1-2 hal yang janggal. Kalaupun mau interview, ya pas dia datang atau pas ketemu saja. Tapi kalau saya disuruh capek-capek ya, harus datangi dia ke kafe atau ke tempat yang dekat rumah dia, saya agak kurang berminat teman-teman. Karena kan yang pertama perjalanan jauh, dan kedua membutuhkan uang dan sekian lah ya, uang dan hal-hal yang lain gitu, dan menurut saya melelahkan, jadi saya merasa nggak penting-penting amat gitu. Nanti malam kita akan premier teman-teman, umat muslim tertipu Arom, ternyata dia hanya menyamar ya. Ini kita langsung minta dia klarifikasi, langsung bikin surat pernyataan, dan di situ kalian bisa lihat ada Arom, ada Kodondi, dan ada saya serta teman-teman yang lain ya. Jadi jangan lupa jam 9 malam nanti ditonton ini ya. Ini adalah saat kita langsung menggerebek Arom di tempat kerjanya ya, di tempat kerjanya. Terus kita juga udah kantongi datanya dari beberapa hari yang lalu ya. Jadi 1 minggu yang lalu kita sudah pegang datanya sebenarnya. Dan sekali lagi, apa yang saya curigai terbukti benar ya. Jadi ini untuk kesekian kalinya sebenarnya. Dan ini salah satu hal yang harus kita perbaiki ya, kita perbaiki di pihak muslim. Oke, itu pengumumannya. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga dibeli mau di madunya ya, supaya tambah seru nonton Polikardus yang lagi baku hantam. Sebenarnya saya agak lemas hari ini teman-teman, karena kemarin sempat ngedrop ya, karena kebanyakan aktivitas di luar, terakhir jadi ngedrop. Dan ini lagi pemulihan, jadi saya nggak bisa banyak ngomong. Saya mau sampaikan tentang kelanjutan Polikardus yang baku hantam, di mana sekarang yang namanya RK ya, RK itu sekarang berkoalisi dengan Robert Lele, lantaran sama-sama dari Kupang, dan juga dia butuh Robert Lele untuk menjadi pengacaranya seandainya dia membutuhkan pendampingan PH untuk kasus-kasus hukum tentunya. Kita tahu bahwa menjadi apologet itu ya bisa dibilang banyak hal yang akan kalian hadapi yang berkaitan dengan hukum. Kita ambil contoh Deddy Saputra saja ya. Begitu Deddy Saputra ditangkap kan dia kebingungan gitu. Siapa yang jadi PH, siapa yang mendampingi gitu kan. Bahkan for your information ya, istrinya Deddy Saputra itu kelabakan menghubungi semua orang. Dia hubungi Dosma, dia hubungi semua Polikardus Kristen untuk meminta bantuan gitu kan. Minimal dikirimkanlah pengacara untuk membackup, untuk membantu. Tapi saat itu nggak ada yang mau bantuin. Nah, jadi mungkin RK melihat nggak ada salahnya kalau punya kenalan yang pengacara, apalagi satu kota. Satu kota kan sama-sama di Kupang, jadi kalau ada apa-apa gampang gitu. Gampang buat si Robert Lele membantu RK ini. Itulah kenapa dia merapat ke Robert Lele, yang notabene kalau kamu ikut Robert Lele, maka pembahasanmu adalah Edis terus. Karena Robert Lele ini kan sekarang pembahasannya Edis terus. Mau nggak mau kamu ikutan bahas Edis. Dan begitu kamu bahas Edis, otomatis yang menjadi lawanmu adalah herder yang jadi lawannya. Dan ini dibongkar ya teman-teman, tentang niat dari RK yang mau bangun rumah murtadin.
Nah, jadi dia nggak pakai lagi rumah apologet, padahal beberapa bulan yang lalu dia bilang dia mau bangun rumah apologet juga. Tapi karena dia sadar rumah apologet sudah diambil sama Edis, rumah anak terong sudah diambil Rudi Iskariot, ya mau nggak mau dia bikin namanya rumah murtadin. Oke, terus dia mengatakan bahwa pekerjaan dia adalah nanam jagung ya, dia punya ladang jagung supaya kesannya itu kalau saya ini nggak pengangguran loh, saya bukan orang yang berharap dari donasi, saya bukan orang yang berharap dari koin gitu kan, karena kan selama ini Polycardus ini kan digambarkan sebagai orang yang hidup 100% dari donasi, dari koin, dari saweran gitu. Nah, jadi dia coba bangun image kalau saya juga punya usaha nih, ada namanya ladang jagung gitu. Dan ternyata teman-teman, herder Edis mendapatkan informasi dari orang yang tinggal di sekitar RK, bisa dibilang tetangganya RK lah, bahwa itu kebun jagung tahun 2022 udah nggak ada lagi, udah tutup teman-teman. Jadi RK dulu pernah ngetes ya, menanam jagung tetapi gagal. Begitu gagal banting setir jadi Polycardus. Mirip dengan Pak Bom Bom. Dulu pernah jadi kontraktor, bangkrut, setelah bangkrut baru jadi Polycardus. Ini kita dengarkan dulu. Abaikan para cucunguk ya, yang selalu ngebahas-bahas si Edis juga ya, pengajaran si Edis begini begono. Kok ya. diabaikan, Kak? Kok diabaikan, Kak? Hempaskan. Kok dihempaskan? Kok dihempaskan? Karena mereka kan gak ada dihempaskan? konten. Terus gini, si Edis kan menjangkau jiwa. Pagi-pagi aja subuh waktu konoca, ya kan? Penontonnya kan beribu, iya kan? Nah datanglah ini si sampah-sampah cucunguk ini. Nggak ada yang datang itu kadrun, hanya yang akan hurang roha kan, ya kan? Jadi sirik teruslah ke si Edis ya kan. Hello Pio. Jadi mereka kira nanti akan kularang ya, tidak bisa lagi naik para sampah-sampah kecoak itu ke sana. Kan orang ini pengen seperti si Edis gitu kan ya kan. Nanti dibilang fansnya nanti, kata si itu si sperma itu kan, si janda yang kayak jurik itu kan, mukanya aja buat pembantu gue tuh nggak cocok deh. Buat pembantu ya. Serem memang mulut si Reda Marbun ini, bah. Cuman ya kalau Reda Marbun. Ya terserah mulut-mulut gue. Kalau aku Kak nggak kuabaikan, nggak kuhempaskan, masalahnya aku nggak kenal sama mereka, Kak. Jadi ngapain juga ya. Barnabi. Gak kenal. Babe gak kenal sama Barnabi. Nggak kenal, kan dia nggak kenal. Jadi gini dia, di kolong langit ini siapa yang mau jadikan juri pembantunya, kan nggak ada. Tapi si PG mau loh, PG mana PG? Si PG lagi cun-cun be. Ada janda di situ, ada janda. Barnabi aja lah, Pak Marcelino. Barnabi Nggak mau be, nggak mau. mau kok juri jadi pembantu? Nggak mau be. Sama Nggak lagi mau, kita, sama lagi kita, sama. Hancur. Betul. Yang harus diakui memang viewersnya si Edis ya tetap di atas 1000 gitu aja gitu loh. Terus itu masalah buat lu. Aduh. Jadi gini teman-teman ya kan. Ternyata ya kan, aku tuh ada info nih dari NTT sana ya kan. Gini, ternyata memang si jagung ini ya kan, ada itu ternyata foto jagungnya itu tahun 2022. Ini tetangganya yang ngasih tahu ke gua. Apa Kareda, orang dia nggak ada sekarang nanam jagung katanya. Ketahuan. Gak ada itu, ketawa sih dibikin si PG ini, kurang ajar emang. Kemana kau PG? Oh, ampun. Jadi Lagi ini air kak, lagi masak bikin kopi. oh dulu iya, sebentar. udah diam kau di situ, udah. Matiin itu noise, berisik. Jadi ternyata
ternyata si pengemis ini pengen mau mencari donasi dengan alasan mau membikin rumah murtadin. Ketahuan, kamu ketahuan pengemis online. Au. Jadi katanya gini, apa Kak? Katanya, enggak, dia mah nggak nanam jagung di sini, nggak ada jagungnya. Itu foto itu diambil entah itu jagung siapa tahun 2022. Masalah buat lo. Aduh, jadi tetap keep stay calming ya teman-teman ya. Kakak si MP dan Kiamat lagi gosip. Hah? Kakak, siapa kakak? Si MP. Siapa si kakak? Ah, kau ini yang jelas kau. Ah, Reda, Kak Reda. Itu dua orang lagi bergosip, maksudnya begitu, Hamna. oh gitu. Biarkanlah terus apa kontennya. Kalau si Edis kan jam segini live berapa ini, ya kan? Terus jam segini kerja, ya kan? Jam segini aku kan kalau bertelepon gitu, aku jam segini nanti ngejemput anakku ya Kak gitu. Jadi gua tahu gitu. Nah, si kecoak-kecoak ini ya kan? Datanglah si kecoak-kecoak cucunguk ini, iya kan? Gak ada konten, ya kan? Gimana mau bikin konten kalau seorang host itu kan suara yang agak-agak seksi, ini kan ya wajah walaupun wajah kismin gitu, tapi kan berdonasi gitu kan. Nah, kalau yang di sana udah janda, lendir, sperma, ngeri sekali. Terus berapologet lagi. Terus didukung-dukung si Betina lagi sekarang. Si Betina lagi kelayapan ke sana kemari teman-teman. Pakai akun Pelsong ya kan. Si Betina itu tuh yang gak mengerti rekam katanya itu. Si Betina itu yang pengemis cari jodoh. Nanti mulutku bocor ya kan. Nanti jangan ya Redda, tahan ya, tahan Redda. Karena si Betina ini dikira gue tidak tahu di balik layar gue tidak tahu gunjang-ganjing dia kemana melangkah begitu. Dikira walaupun tidak nongol di sini ya kan, padahal dia kan pakai akun Pelsong begitu kan. Ngomong Sudah. kalian. Sudah. Jangan kayak patung kalian. Aduh. Kita ketua. Iya. Mucikari gitu. Oh, iya mucikari bapakmu. Ku jual sama anjing gua. Itu. Mama Canggul, itu ada soitan. Itu blokir lah Mama Canggul. Mucikari. Oke. Nanti sabar, aku lihat dulu ya. Si Lani Ekowati. Aduh, pakai nama Lani padahal cowok. Gimana sih lu? Aduh, ampun. Kasihan hidup kau. Agak bau acem ketua. Iya, aku belum mandi. Tapi aku udah sikatan tadi. Aduh. Beramai-ramai di sana kan, ngumpul-kumpul. Sekarang mereka lagi mengumpulkan tenaga gitu, mengumpulkan grup. Aduh, ampun. Ternyata mau mendirikan rumah murtadin. Aduh, dasar pengemis, ya kan? Biarkanlah si Mukondo itu si Ya siapa sih Tuhan. apa itu? Ini Iya. hujan gede banget. Iya, betul. Iya, bayanginlah. Ini ternyata yang kemarin kita ini anggota mau lapor ketua Dien. Lu hati-hati ya Dien dengan si Betina ya Dien. Kena serang herdernya. Jadi para begundal tadi pagi nonton bareng, Kak. Iya, aku tahu, aku memantau. Udah deh. Oke. Udah deh, enggak apa-apa deh. Aman. Jadi
Gini, dengar dulu Kak, Mama Sanggul, dengar dulu, dengar dulu. Jadi maksud aku gini kan, jadilah seperti diri kalian sendiri, woi. Yang nonton di sini, kalian yang ini, yang di foto ini, kalian jadi diri sendiri. Kenapa gitu? Edis nggak mudah loh membangun channelnya sekarang, akunnya sekarang, gitu. Kenapa kalian harus iri gitu loh? Apa kalian dengan kepintaran kalian tuh nggak bisa niru Edis? Atau masih kurang? Atau gimana? Udah susah donatur kalian mengangkat kalian, gitu ya? Jadi pakai inilah ya, pakai kecerdasan yang Tuhan kasih sama kalian lah. Iya kan? Kalian kirim gelombang-gelombang orang untuk apa, nyerang Edis, cari-cari kesalahan Edis, ya sangat disayangkan ya. Saya sangat disayangkan, aduh. Tapi ya aku nggak mau cari musuh ya teman-teman ya. Aku hanya mau sampaikan sama kalian berubah lah. Berubahin lagi Justin. Semalam baru rekonsiliasi. Baru ini kok udah ngegibah lagi kan gitu kan. Jadi ya udahlah ya. Bintang. Biarin Iya, aja, Kak. biarin aja sampah-sampah itu berkumpul. Jadi kan memang ketahuan ya kan, dengan apalagi dengan Betul. adanya program kita kan, langsung ini kan, langsung kucar-kacir kan, yang tidak di list itu kan langsung kucar-kacir mencari teman. Nah, Betul. sayangnya si begundal-begundal itu mau dipengaruhi yang nggak di list gitu loh. Yang sudah masuk di list kita itu, yang mau kita perhatikan itu, mau dipengaruhi oleh yang nggak di list gitu. Udah biarkan gitu loh. Nanti kan kita lihat kan sekarang si tersadarkan kan, aman kan? Gitu. Biarkan aja. Waktu nanti akan menjawab. Elia Myron gitu ya kan. Jadi Wah, si Boti itu nggak usah diperhatikan, bro. WK Si Boti itu gitu ya makanya kan kan. nggak bisa keluar negeri kan karena penyakitan. Ya itulah Kak, artinya kan kenapa harus mengecilkan kapasitas kalian dengan cara-cara seperti ini gitu loh. Busuk ya kan? Padahal kalian Busuk, iya, busuk. padahal kalian sudah bagus loh, sudah hebat loh. Tadi banyak loh yang naik ke roomnya WK bilang, Elia Miron gitu, jangan turunkan kapasitasmu yang sudah bagus gitu. Enggak, memang harus Kualitasmu yang sudah ditunjukkan, bagus Dek. gitu. Bro, harus ditunjukkan kelas. Kalau si Edis kan tetap berkelas di atas. Gitu loh. Nah, harus Ya itu mereka memang jadi selama ini apa yang mereka pertontonkan itu adalah formalitas. Yang aslinya sekarang. Gitu loh, Bro. ya Ngerti maksudnya nggak? gini Kak, Iya. ya ngerti Kak. Maksudnya gini Kak, tadi kan banyak mungkin yang senang dengan Elia Myron, Kiamat gitu kan, kecewa gitu dengan sikap mereka yang naik ke situ, ngomongin ini dan itu, merendahkan Edis, apa segala macam gitu Iya, kan. Banyak yang kecewa betul. dengan mereka gitu, sampai Udah biarin ada aja, yang Bro. diturunkan tadi. Iya kan. Tapi ya itulah Biarin ya. aja. eh, Ha-ha. teman-teman ya, kita bukan mau apa ya, bukan mau ini, kita mau Si Boti semuanya itu berjalan kan, dengan baik. si Boti itu kan udah tertolak itu mau keluar negeri nggak bisa karena penyakitan. Jadi penyakitan, nah coba enak nggak, Iya Pak. ya kan? Jadi Iya, aib iya, iya. seperti itu udah, nggak usah banyak bacot, ya kan? Iya, harapan kita Kak, mereka inilah berubahlah, iya kan, betul kata Bang Edis tadi pagi kan gitu kan, biar Bang Edis di depan, kalian yang di belakang itu ya meneruskan apa yang Bang Edis sudah lakukan gitu. Bukan kita mau bikin apa ya, mau mendewakan atau menuhankan Bang Edis, bukan. Tapi apa yang sudah dilakukan Bang Edis itu sesuatu hal yang sudah pengorbanan yang luar biasa gitu. Tinggal kita gitu, mau nggak Nggak kita. diakui para iblis itu Dek, karena kan memang orangnya kan Iya, penyakitan. Ada yang NPD, ada yang penyakit yang 3 huruf itu, ya kan? Jadi memang di sana semua ada tukang lendir, ya kan? Sampai menjual selangkangan dengan begitu mudahnya, menyedot-nyedot sperma suami orang. Nah, ada yang tukang pengemis, taunya mau bikin rumah murtadin, gitu. Jadi memang pas di sana itu tempatnya memang berkumpul ya di sana, gitu. Pas itu pas, tapi nggak aku apa-apa. tapi aku yakin Kak, biar aja lah mereka berjalan dengan gayanya mereka. Aku yakin pasti indah pada waktunya, mereka pasti ribut kok.
Iya, pasti. Karena Mereka banyak juga sendiri. orang yang sudah mundur dari si pengemis yang di NTT itu karena orangnya ini kalau dikasih hati minta jantung. Dan ini kan orangnya selalu Katolik yang benar, Katolik itu masuk surga. Kalau yang nah kalau giliran Protestan spendernya baru nanti dipuja-puja. Protestan itu buktinya aku ini Katolik, spenderku orang Protestan gitu. Nah, Pak penjilat gitu loh, Bro. Penjilat gitu. Ganggu Bang Edis, ya kan? Ternyata nggak membuat Bang Edis makin dibenci loh. Betul. Iya. Malah mereka yang dibenci. Mereka yang ditinggalkan gitu loh. Iya, betul. Reda, jaga kata-katamu. Emang kenapa? Hah? Mulut-mulut gua? Hah? Kenapa kau? Lu tersinggung, naik kau, naik. Naik kau, siapa kau? Naik kau. Apa sih? Itu si Sweetie 710. Langsung aja kirim ke Gajah. 4 ekor kok ininya. Aduh, ampun deh. Kalian-kalian ini ya. Aduh, nggak ada habis-habisnya. Tiada hari tanpa membicarakan Edis. Kalau tidak membicarakan Edis, kalian pegel-pegel semua badannya. Ya? Kirim ke Gajah itu. Kirim ke Udah. Gajah. Udah Kak, udah. Aman, udah. Ya. Iya, Kak makanya. Marcelino, goedemorgen. Lagi kerja dia, Kak. Oh, masuk pagi dia. Oh iya. Iya kan, kemarin kan udah bilang. Sambilan kerja ya. Hmm. Hati-hati salah nyorder ya tuh. Apa yang disorder Tapi nanti. itulah, Hati-hati. tapi itulah. Tuh lagi Iya. kerja. Waduh, kerja. Kak Marcelino di mana? Di Belanda nih, Kak. Blandung. Oh. Mantap. Iya, ternyata dia tetangga sebelah rumah itu. Ketan, tapi belum pernah ngopi-ngopi. Nanti kita ngopi-ngopi ya Kak. Betul. Minggu depan asik. Minggu depan Iya, aja. kalau lagi udaranya udah mulai baik nih, udah mulai bagus. Betul. Heeh. Mantap. 11 digres. Lumayan. Tapi ada cahaya tuh. Ya, lanjut Barnabi. Di sini lebih panas kali. Ya, kayak tadi lah. Ya, Jadi inilah yang mengundang para pendukung Bang Edis melakukan hal-hal yang kriminal kan. Kayak tadi kan ada yang bertyping di komalnya ini Bro WK ini kan, yang menghina si Grateful kan. Langsung menghina Grateful, langsung diblokir sama mereka, nggak nampak lagi akunnya kan gitu. Nah nanti dari situ berkembang, akhirnya si Grateful malu sendiri kan gitu. Itu yang kita jaga, tapi ya mereka sendiri yang menggali lubang untuk mereka sendiri, untuk menanam mereka sendiri, ya terserah mereka lah. Aku lihat gitu Kak, fenomena Edis ini Kak. Jadi ketika mereka senggol Edis TV, mereka seperti menggali lubang sendiri gitu. Jadi setelah mereka gali lubang mereka sendiri, ditanam sendiri, dikubur sendiri gitu. Akhirnya yang bertanya, di manakah dia? Ya itulah seperti Ayub 20 ayat 6 sampai 7 itu kan. Jadi seperti kotoran, tenggelam, gak nampak gitu. Jadi jangan dibilang misalnya gini kan, jangan dibilang emangnya siapa si Edis sampai kalian bela-bela seperti itu? Enggak siapa-siapa. Tapi corong kita sekarang, corong kekristenan kita sekarang untuk menegur RT 6 ini ya hanya Edis, hanya mereka yang ada di Amerika sana. Kalian berani nggak? Nggak berani. Ini nih yang nonton bareng ini berani nggak? Mana ada yang berani nih? Satu-satu. Yang ada ini yang sok hebat nih, sok pintar nih semua nih. Yang nonton ini, yang
nonton bareng nih. Ada yang berani nggak? Nggak ada yang berani. Gitu. Jadi kita nggak perlu orang-orang yang sok pintar. Nggak perlu. Kita hanya perlu orang-orang yang berani. Betul nggak teman-teman di bawah? Yang sok pintar tuh nggak perlu sama kita. Yang perlu sama kita orang yang berani. Orang yang berani mempertahankan imannya, orang yang berani Kita tidak meluruskan butuh apa? Kita tidak butuh kuantitas, Orang kita pintar, butuh orang kualitas. pintar. Itu. Jadi kalau kalian nggak berani, udah kalian gak usah ganggu Edis. Biar hanya Edis sendiri yang melakukan itu gitu. Dan sekarang puji Tuhan terbukti gitu. Dari mana kita lihat buktinya? Dari buahnya gitu. Dan buahnya pun yang Edis buat itu bukan untuk gerejanya, bukan. Dia bebaskan mau kemana pun, asal jangan ke tempat bidat aja gitu. Tapi seorang Edis yang begitu pun masih kalian perlakukan seperti itu, kan kurang ajar tuh kalian tuh namanya. Ya jadi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa Kak Reda, biar aja mereka gabung semua. Aku yakin seperti dulu ada grup mereka, grup BSM, ribut sendiri. Ya nggak usah diomongin, nggak usah dibahas buat apa juga. Enggak gitu Mama Sanggul. Enggak. Kita ngomong apa adanya aja. Mama Sanggul. Enggak, kita ngomong apa adanya. Enggak usah. Kita enggak usah tertutup lagi dari sini. Bukan tertutup. Ya. Enggak. Iya, gini loh Mama Sanggul. Gini Mama Sanggul, biarkan aja. Yang penting kita kan nggak berbuat kriminal gitu toh. Kita hanya Konten menyampaikan. aja sih Mama Sanggul, jangan malah merantap di sini. Udah, biarkan orang bicara tuh. Iya. Masa semua Kita hanya ngomongin pengalaman mereka. Mereka dulu punya grup. mengkonter ini. Sekarang apa? Bubar. Kenapa? Sama-sama mereka ribut. Sama-sama mereka saling memfitnah. Sama-sama mereka saling menggigit. Kan tinggal gitu. Jadi nggak usah lah gitu. Ya nggak apa-apa kalau kalian mau gabung, mundur dari apologet yang sudah kita list, nggak apa-apa gitu. Toh juga kita kan ngomongin apologet yang di list itu kan bukan karena kita, itu kan permintaan dari netizen. Netizen lah yang mengusulkan itu semua. Betul nggak teman-teman yang di bawah? Ini kan dari kita semua kan, yang di bawah semua kan? Yo. Coba ketik satu. Kalau ini dari kita semua. Ketik satu teman-teman. Betul. Ya. Betul mereka. Jadi ya kita nggak akan paksa dan kita nggak akan apa namanya ya, memohon-mohon untuk mereka kita lindungi, enggak ya. Contoh itu ya Kiamat ya. Kiamat itu udah berapa kali diminta supaya dilindungi, tapi dia nggak mau, ya nggak apa-apa gitu. Kita juga punya hak untuk menghargai pendapatnya Kiamat gimana gitu ya kan, nggak apa-apa gitu. Tapi nanti suatu saat kalau ada masalah gitu ya, karena apa yang kita sampaikan di sini itu bukan informasi omon-omon gitu loh. Itu kemudian udah dibilang sama si Babe itu di kantor Pok Lela itu, kantor polisi itu wajah-wajah kalian, akun-akun kalian semua apologet itu sudah dipajang, tinggal disentuh sedikit masuk kalian semua digeruduk gitu. Tapi ya sudah gitu, kalau kalian memang merasa jujur, ya Be, tinggal tunggu ada yang lapor. Betul Be. Tim cyber Polri kan kemana-mana masuk. Jadi tanpa ada dukungan alat bukti dari pelapor, mereka sudah punya setiap hari mereka ikutin. Makanya ada rujak pecel untuk menghalanginya, karena begitu orang lapor mereka kan siapkan rujak pecel. Kita seharusnya siapkan rarampa, R-nya double. Jadi kalau dia 1,2, kita 2 atau 3. Itu aduh, Markus bos, Markus.
Kok nggak paham-paham sih? Ya nggak apa-apa be, kayak mereka kan merasa udah hebat, udah lebih baik gitu kan, dengan gayanya mereka kan gitu kan, atau dengan pongah mereka mungkin masih ada donatur yang kaya yang membackup mereka, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau saat kalian ditangkap, nggak akan berlaku donatur kalian itu. Percaya deh, selama kalian masih di Indonesia, kalian nggak akan berlaku. Kalau mau Sekaya jujur, apapun itu. kalau mau jujur kabur donaturnya karena dia mensupport. Pasti ya. Kabur donaturnya. Pasti. Nggak usah banyak Pasti. cerita lah. Kurang banyak donatur macam mana itu si Yusuf Mandabulu? Waktu dia masuk siapa yang berani nongol? Kurang banyak macam mana orang yang support CMKC? Waktu dia masuk siapa yang nongol? Anak Bata itu kalau live banyak sekali orang donatur, donasi macam-macam. Begitu dia masuk hilang semua. Masuk polisi India, bom-bom, Paul Zhang. Mereka punya kepentingan pribadi. Coba sudah terang-terangan si MKC ada yang sumbang 5 juta. Cuman 950.000 yang masuk. Masa nggak ngerti-ngerti kalian sih? Katanya IQ di atas rata-rata, yang begini kalian nggak ngerti. Capek deh. Kayak inilah siapa ya, si Kiamat ya, Kiamat sangat disayangkan sekali ya Kiamat ya. Saya nggak ngerti juga lihat si Kiamat ini seperti apa ya. Hidupnya sudah terkungkung gitu, nggak bebas bergerak ke sana kemari gitu, hidup sembunyi-sembunyi seperti itu gitu kan. Tapi di apa namanya di apa namanya ya, dirangkul tapi nggak mau dirangkul, diayomi nggak mau diayomi, ya udah gitu. Gua aja di Jerman nggak pakai masker. Iya, parah. Itu dengar ya teman-teman ya, itu kiamat itu sekarang di ini loh, di paling dicari Itu aku loh. betulkan itu yang di bawah itu. Kiamat itu sakit jiwa, benar itu. Itu sudah gejala-gejalanya seperti itu. Dan Tuhan sudah tunjukkan ya, dia sudah berangkat nih, visa sudah dapat. Kenapa tidak bisa tembus ke Eropa? Kenapa? Karena Tuhan tahu misinya gitu. Nah, itu kenapa nggak bisa lolos gitu. Sofiatul, Edis dan yang lain bisa tembus. Kenapa itu? Gitu. Ini kayak si Metatron bisa tembus gitu. Kan memang Tuhan pakai gitu. Padahal Metatron yang koordinasi cuma satu orang ya, cuma si miskin yang di Jerman ya. Nah iya, tapi bisa tembus. Karena apa? Karena memang Tuhan taruh, Tuhan pilih mereka untuk alat penyambung pemberitaan firman yang benar gitu. Tapi kenapa ini gagal gitu? Elia Miron gagal, kenapa? Itu harus tanya sama Tuhan gitu. Ya ini sekarang kan tampak semuanya kan. Kita kan bisa melihat semuanya. Yang ini bermunculan, ini karakternya begini. Kita netizen tuh pinter kok. Kita bisa menilai, oh ini yang berkarakter, kita ikutin ini begini, oh ini memang orang begini. Oke teman-teman sudah dengar ya. Dan saya rasa kalian sudah dapat info-infonya. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Reda Marbun itu benar. Bahwa RK itu sama sekali nggak ada usaha. Sampai detik ini tentunya ya. Mana tahu besok dia buka tela-tela kayak papa jahat ya, kita nggak tahu. Tapi sampai detik ini, dia itu murni 100% berharap dari donasi dan juga saweran yang dia dapat dari live TikTok ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kebun jagungnya itu sudah nggak ada, dan itu foto 2022, itu betul juga, karena saya juga sudah dapat informasi dari orang-orang yang ada di sekitaran tempat tinggal dia. Jadi online ini ngeri teman-teman ya.
Kita mau dapat informasi orang itu gampang sekali. Jaringan kita itu seluruh Indonesia, bahkan dunia juga ada gitu kan. Jadi begitu 1-2 orang disounding, biasanya nanti dapat tuh informasi. Bang, saya kenal sama dia, ini. Sama kayak dulu Pak Bom Bom ya. Jauh sebelum Pak Bom Bom dibongkar, itu saya udah duluan tahu kan. Bahkan saya bilang kan, istrinya tuh buka salon. Silakan di cross check. Istrinya buka salon. Keluarganya bagaimana saya tahu, karena teman dia itu ternyata netizen kita. Teman dia dari kecil. Jadi kita tahu semua gitu. Terus kalau RK ini kan ya seperti saya bilang gitu, sebenarnya dia juga nggak berani nyentuh Edis. Udah nggak berani dia, udah kapok juga. Apalagi setelah kemarin diungkit-ungkit bantuan yang sudah pernah dia terima, termasuk bantuan dari Sofiatul gitu kan, yang coba dia upayakan mau dikembalikan tapi gagal. Ingat nggak RK kemarin sempat bilang ya, oh udah kalau memang minta balik saya kembalikan semua bantuan kalian gitu kan. Nanti saya akan minta kepada donatur saya untuk mengembalikan donasi yang saya terima dulu. Jadi galang donasi untuk mengembalikan donasi yang lama. Konyol juga ya. Biasanya orang jual aset, jual harta untuk mengembalikan hutangnya. Ini enggak, menggalang donasi untuk membayar donasi dulu. Memang kelakuan Oten ini lucu-lucu kalau kita lihat. Dan makin menampakkan bahwa inilah kapasitas mereka. Orang-orang ini ya cuman otaknya itu. Otaknya itu donasi, dan donasi. Aneh saya lihatnya ya. Padahal dengan popularitas yang mereka miliki, banyak hal yang bisa mereka lakukan. Jualan kek, jadi marketing kek, atau apa kek, masih bisa. Tapi entah kenapa ya, selalu dimanfaatkan untuk hal-hal yang, ya mohon maaf, maunya praktis saja gitu. Ya, maunya praktis saja. Ini memalukan sekali. Ya. Oke. Dan saya rasa itu aja. Karena sekali lagi teman-teman ya, lagi nggak enak badan. Dan makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.